Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Pranoto, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Madiun dari SMP Negeri 2 Nglames. Video ini berisi koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Berikut ini merupakan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut bisa dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, perbuatan keyakinan sekolah, kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam segala tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Yang kedua, seorang guru harus memahami motivasi perilaku manusia, yaitu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini adalah motivasi bersifat eksternal. Kemudian yang berikutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini adalah motivasi internal. Motivasi perilaku manusia yang baik adalah motivasi internal, karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan motivasi ini, menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dari murid. Yang ketiga adalah posisi kontrol seorang guru. Di sini terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu yang pertama adalah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sebaiknya seorang guru memposisikan dirinya adalah sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat adalah membuat keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan guru dan murid. Keyakinan kelas berupa pertanyaan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima adalah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif akan terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak. Di antaranya adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif akan terwujud dengan mendorong kolaborasi dengan semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar tercipta suasana yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan membuat prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila.
Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus dipahami, dilaksanakan, dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat mempelajari motivasi perilaku manusia tentang pemberian penghargaan bagi murid. Hal ini ternyata berdampak kurang bagus bagi murid karena dapat merusak hubungan, mengurangi kreativitas, menurunkan kualitas, dan mengecilkan motivasi intrinsik. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa selama ini pada posisi kontrol guru saya mengambil peran sebagai penghukum atau pemantau, seharusnya sebagai manajer dengan menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani murid yang sering datang terlambat di jam pertama. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi dengan menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus belajar dan memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan keyakinan budaya positif yang ada di sekolah. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus memberikan keteladanan dan sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat ini adalah merasa bersalah karena memberikan hukuman kepada murid jika melakukan kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya menyadari pentingnya komunikasi yang baik untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab murid. Saya pernah menerapkannya dan hanya menggunakan satu tahap saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah selalu konsisten dalam melaksanakan budaya positif tersebut dan harus menjalin kolaborasi dengan seluruh warga sekolah dengan orang tua siswa agar budaya positif yang sudah tercipta di sekolah bisa juga dilaksanakan di lingkungan masyarakat. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.